Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Nopel Hanin Humairo. Di channel ini Nopel akan tayang insya Allah setiap hari pukul 12.30 dan malam pukul 19.30. Karena itu teman yang belum subscribe silakan untuk segera mengklik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nanti mendapatkan notifikasi saat saya mengupload cerita berikutnya. Pada episode kali ini cerita akan dituturkan dari sudut pandang Afgan. Aku mendekap Azkia yang syok akibat mendengar jeritan ibunya. Anak jelita ini pun membenamkan wajah di dadaku seakan meminta perlindungan. Ia kadang menggerakkan kepala dan mengeluarkan suara agak keras. Normal bagi anak yang sedang ketakutan. Sayang, gak ada apa-apa. Hiburku sambil mengelus rambut dan punggung anak ini. Tanganku sampai ikut terguncang saking kencang gerakan bahunya. Aku juga harus menenangkan Azka. Ia sama kaget meski tak separah Azkia. Anak lelaki yang tengah bergetar ini kuajak duduk di sofa. Dalam posisi begini ia bisa menyandarkan tubuhnya pada sisi tubuhku. Kurasakan getaran di tubuh Azka. Wajarlah anak seusianya syok mendapati kenyataan yang tak disangka. Bertemu ayah yang amat dirindukan sekaligus dipersalahkan atas ketidakhadiran dalam hidupnya. Meski Azka masih prak-balik, anak seusianya sudah dapat mengingat dan memahami situasi. Di kepalanya telah terkumpul memori kejadian yang menyenangkan ataupun menyakitkan. Aku mengelus punggung anak ini untuk menciptakan ketenangan. Ia kemudian makin merapatkan tubuh padaku. Keadaan Azka tidak menunjukkan bahwa ia benci pada ayahnya. Anak ini hanya terkejut akan kehadiran tak disangka. Dia pastilah telah lama memendam kerinduan hingga mewujudkan amarah sebab tak tersalurkan. Aku memeluk mereka sampai Rida tenang. Setelah tak menangis lagi, wanita berhijab Nafi itu meraih keduanya. Anak-anak pun berebutan memeluk ibunya. Aku hanya bisa memandangi peristiwa memilukan di depan mata. Ibu dan anak berpelukan sambil menangis bersama. Besar keinginan memeluk mereka, tapi belum memungkinkan sebab masih belum halal. Setelah semua tenang, aku meminjam motor Bang Rano untuk mencari Adnan. Tak bilang juga padanya maksud sesungguhnya. Aku yakin mereka tak satupun akan mengizinkan ide ini. Tujuanku mencari pria ini agar ada solusi atas sengketa masalah ini. Kasihan Azka dan Azkia yang cukup lama tak bertemu ayah kandungnya. Mereka punya hak sama dengan anak-anak lain, yaitu sesosok ayah. Jika ingin bersama mereka, bukan berarti harus merebut hak ayahnya kan? Berjalan beriringan saja. Nanti ayahnya jadi ada dua. Aku tak takut juga akan kehilangan sebab ada keyakinan Azka dan Azkia sudah terpaut hatinya padaku. Aku yakin Adnan belum pergi jauh. Namanya orang frustrasi pasti kewarasannya berkurang. Mereka lebih senang berjalan kaki menikmati sakitnya perasaan. Mungkin dengan begitu akan sedikit meredakan kegelisahan. Saat melihat rumah makan, aku putuskan untuk mencari Adnan di sana. Ia pasti butuh tempat untuk istirahat sekaligus meneruskan lamunan. Rumah makan ini tak terlalu luas, tapi nyaman untuk menyendiri. Tak banyak pengunjung datang. Kursi dan mejanya juga bukan diperuntukkan bagi kelas atas. Hanya kayu biasa yang dicat elegan. Aku menyapa Adnan yang sedang menatap lurus ke depan. Ia menoleh dengan menampakkan raut terkejut. Pria itu mengernyitkan dahi dan menatapku dalam. Kursi kutarik sebelum Adnan merespon sapaan. Selanjutnya kami duduk berhadap-hadapan. Ia kemudian asyik kembali memainkan sedotan pada jusnya.
Dari penampakan luar, jelas terlihat ia tak memiliki gairah kehidupan. Tatapan mata kosong, raut wajah suram, dan ekspresi datar. Gestur tubuhnya pun demikian, bahu membungkuk, kepala tunduk, tak ada sikap tegap sama sekali. Aku tahu rasanya sebab pernah di posisi paling terpuruk. Bedanya jika Adnan mendapat balasan atas pengkhianatan, aku malah disiksa oleh sebuah pengkhianatan. Dari sini aku menyimpulkan yang terluka bukan hanya orang yang dikhianati, namun para pengkhianat juga. Jika sudah merasakan balasan pun akan sakit hati. Sama seperti kulit diiris lalu diteteskan cuka di atasnya. Kutawarkan satu solusi yang pasti membuat Adnan serasa memiliki jalan keluar. Ia sampai mengatakan berulang apa benar aku akan membantunya. Kutegaskan bahwa tawaran bantuan itu bukan main-main. Ini sangat serius sebab aku tak suka bercanda orangnya. Apa-apa harus sesuai fakta. Meski belum terbayang kapan bisa mempertemukan Adnan dan anak-anaknya, aku yakin bisa melakukan itu. Hal pertama yang akan kulakukan adalah menenangkan hati Rida sebab kuncinya ada pada dia. Selanjutnya baru melobi keluarga. Ini memang bukan perkara mudah, tapi bukan tak mungkin terwujud. Jika Rida diberi argumen logis bisa jadi ia dapat menerima. Aku percaya hati wanita itu lembut. Ia mudah memaafkan dan menerima kebenaran. Adnan memberiku nomor baru. Ia berharap dapat secepatnya mendapat kabar gembira. Katanya sudah tak sabar ingin memeluk Azka dan Azkia. Insya Allah, saya akan secepatnya mengabari Pak Adnan. Kalau begitu saya permisi. Oh, iya, terima kasih Pak Afgan. Saya benar-benar terharu ditolong oleh orang baik seperti Anda. Saya yakin Rida akan bahagia hidup dengan Anda. Semoga rencana pernikahan kalian diberikan kemudahan. Kami berjabat tangan cukup kuat. Kurasakan saat ini telapak tangannya hangat. Raut wajah mengeluarkan sedikit binar dan ada senyum terkembang. Sebelum kembali ke rumah Rida, aku mencari minimarket. Dalam rangka menghibur hati dua anak Rida, aku harus membeli sesuatu. Es krim, coklat, dan snack. Saat terlintas coklat, aku tak bisa menahan senyuman. Rida sepertinya tak suka Azkia memakan makanan itu. Aku tahu itu karena takut bajunya kotor. Perempuan itu sangat apik. Ia tak suka ada setitik noda pun pada baju anaknya. Saking apik, kadang jadi berlebihan menurutku. But itu tak perlu diperpanjang. Namanya juga manusia. Pastilah ada beda pikiran dan selera. Bagiku, sebuah perbedaan selama tak mengusik hal fundamental atau memicu kekisruhan, ya tak perlu diperdebatkan. Hanya buang waktu dan memancing masalah jadi besar. Lebih baik fokus pada perbaikan kualitas hubungan, membangun saling percaya dan menyamankan satu sama lain. Takkan ada kedamaian jika suami istri terlalu mengotak-ngatik perbedaan. Lebih baik mengikatkan diri dalam persamaan dan menghargai perbedaan. Satu hal lagi, jangan terlalu menuntut kesempurnaan sebab itu hanya menyakiti diri sendiri. Ingatlah, tak ada yang sempurna selain Tuhan. Saya tahu, Mas Adnan ayah mereka punya hak dan kewajiban pada Azka dan Azkia. Tapi saya belum bisa mempertemukan mereka. Saya masih trauma, Mas. Terang Rida saat aku membuka pembicaraan tentang Adnan. Sore ini, aku dan dia duduk di teras samping rumah. Di meja samping kursi kami tersaji 2 cangkir minuman hangat dan 2 piring penganan. Teh hangat untuk Rida, sementara aku memilih kopi. Tempat ini cukup nyaman untuk berbincang-bincang sebab udaranya sejuk. Ada pemandangan menyenangkan juga, yaitu taman kecil di depan teras ini. Aneka bunga yang ditaruh di depan pot-pot aneka ukuran menjadi maskot utama area ini. Tambahannya rumput hijau yang ditata serupa permadani berukuran medium.
Aku pernah di posisi sangat terpuruk akibat sebuah pengkhianatan hingga masuk rumah sakit jiwa. Setelah hidup dalam keputusasaan, aku tertatih mencoba. Alhamdulillah di pesantren mendapat bimbingan dari para kiai hingga akhirnya menemukan arti kehidupan. Lalu aku pun diberi anugerah keikhlasan, kesabaran dan qanaah atas semua musibah itu. Percayalah, memaafkan itu akan melapangkan hati. Rida tak menyela sepatah kata pun. Ia hanya mendengarkan dengan saksama. Entah yang ada di hatinya apakah menerima atau tidak. Yang terlihat hanya pandangan saja lurus ke depan. Ia tak benar-benar melihat ke arah bunga, rumput ataupun dedaunan. Wanita ini seperti hendak melihat wujud angin, lekat tapi tak jelas fokus mana ia tajamkan. Kubiarkan ia mencerna nasihat atau motivasi yang tersampaikan. Syukur jika ada satu atau dua kalimat yang diterima. Kalaupun mental semua itu haknya. Saya ingin ikhlas atas musibah ini. Bantu saya mendapatkan ikhlas itu, ucapnya sambil menolehkan kepalanya padaku. Kukembangkan satu senyuman mendengar pernyataan luar biasa tersebut. Betapa mudah wanita ini menerima nasihat dan kebenaran. Benarlah bahwa Rida berhati lembut. Ia tak bisa membenci orang berlama-lama. Sebelum pulang, izinkan aku mempertemukan anak-anak dengan ayahnya. Baiknya itu diketahui keluarga hingga pertemuan bisa di sini. Bagaimana menurutmu? Aku mengunci mata Rida agar ia mampu melihat ketepatan usulanku. Baiknya masalah ini selesai sebelum aku pulang bersama Nani dan suaminya. Sebenarnya ini juga terkait perasaanku sendiri. Wajar ada kecemasan Rida kembali pada Adnan. Bagaimanapun, ikatan anak itu kuat. Lebih kuat dari cinta lelaki dan wanita yang baru saja bertunas. Jika mereka punya mindset yang sama yaitu bersama lagi demi anak, tamatlah riwayatku. Maka dari itu, perdamaian Rida dan Adnan harus ada dalam pengontrolanku. Aku tak ingin terjadi hal-hal di luar dugaan. Misal di belakangku mereka menjalin hubungan baru atau membangun komitmen untuk bersama lagi. Iya, aku akan bicara dengan Mama dan Bang Rano malam ini agar besok Anda bisa membawa Mas Adnan ke sini untuk bertemu Azka dan Azkia. Dadaku serasa meluas mendengar keputusan itu. Akhirnya perdamaian itu dapat terjadi di depan mata. Tentu saja tetap dalam kesepakatan tak tertulis bahwa Rida takkan kembali pada Adnan. Satu hal lagi, sebelum pulang, aku ingin kita sudah resmi dalam sebuah ikatan. Meski belum pernikahan, setidaknya khitbah atau lamaran. Aku tak tenang meninggalkanmu masih bebas hingga masih punya peluang diambil orang. Rida memalingkan pandangannya dari wajahku. Meski sekilas, aku masih bisa melihat pipinya memerah. Bahkan jika kita melangsungkan akad nikah malam ini juga, aku akan langsung melakukannya. Bagaimana menurut Mama Azka, calon Nyonya Sanjaya? Kita menikah malam ini, bersediakah?